Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi warga Pekalongan Raya dan sekitarnya. Kita ketemu lagi di Ngkalongan Podcast ya. Ngkalongan Podcast. Nah, kali ini nih kita sengaja menyambangi galerinya, rumahnya, istananya, Iya deh. dengan Cik Lan ya. Beliau ini owner dari Batik Bulan, terus juga yang sekarang ini masih terus ya, walaupun di tengah kondisi pandemi sekarang ini, tapi tetap beliau ini tetap kreatif, inovatif untuk selalu berkarya, tidak terus terpuruk ya. Maksudnya kita meratapi kondisi pandemi ini tidak melakukan apa-apa ya. Apa kabarnya Cik Lan? Oh, baik sekali Mas Teddy, apa kabar? Sehat juga ya. Yang penting sekarang ini sehat. Iya, sehat itu adalah berkah. Berkah bukan cuma uang. Berkah itu saya punya sahabat-sahabat yang baik, seperti Mas Teddy dan teman-teman. Saya punya pekerja yang baik, punya anak cucu yang baik, punya kesehatan yang baik, pemikiran yang baik. Itu berkah semua. Iya. Ya, salam semua, salam ngobrol. Iya, dan kita masih di Ngopot ya, Ngkalongan Podcast. Kali ini memang sengaja di tengah kondisi pandemi sekarang ini kan kita tahu ya, banyak dari sektor usaha baik di properti, terus juga banyak ya UMKM juga terpuruk akibat pandemi yang sekarang ini sudah menginjak hampir 9 bulan ya sih ya. Nah, seperti apa sih bertahannya teman-teman pelaku usaha kecil menengah, terus juga pelaku industri kreatif di Pekalongan Raya ini seperti apa? Kita ingin tahu Cik Lan, selama dari awal adanya pandemi ini seperti apa Cik Lan selaku yang konsisten di bidang ekonomi kreatif ini menyikapinya seperti apa? Oke, Mas Teddy, seperti kita kalau menghadapi suatu masalah atau suatu musibah besar, yang pertama memang kita shock pertama, kita kaget, ya, kita tercengang, kita bingung, mungkin juga ada yang panik, kemudian dua, mungkin kita agak ada sedikit marah. Mau marah sama siapa? Aneh juga. Marah pada keadaan nggak, keadaannya siapa? Memang ini ada yang buat kan nggak ada yang buat. Jadi kita berpikir baik saja. Hal itu tahap pertama, tahap kedua kita lalui dengan cepat. Ya, nggak perlu marah ke Tuhan. Kenapa kok dihadapkan tiba-tiba keadaan ini? Kemudian kita juga harus merasakan dampaknya keluarga kita, kerja kita, orang-orang yang hidup bersama kita. Nggak perlu berlama-lama. Nah, yang ketiga mungkin banyak yang mencoba bergening. Tetap pokoknya nggak mau tahu, kita tetap kerja atau apa-apa. Tapi dengan keadaan yang seperti ini pasti kesulitan ada, karena mau nggak mau keadaan berubah. Saya di tahap itu saya cuma mengambil kesimpulan berubah atau punah. Berubah adalah dengan cepat dan dengan bijak kita cepat menyesuaikan keadaan. Dari diri kita sendiri dulu, dari keluarga kita dulu. Kemudian kita bawa pekerja kita, lingkungan kita, semuanya itu kita coba segera mungkin. Jadi 3 tahap ini kita lewati. Jangan sampai tahap keempat pasti terjadi juga, yaitu depresi. Depresi, ada yang kemudian menutup usahanya, ada yang kemudian karena dia di PHK dia menjadi depresi ke arah yang nggak baik, bahkan keluarga juga terbawa, ada yang pecah keluarga, ada yang malah dengan beraninya tahunan judi online, lari ke judi online, tambah habislah uang yang tersisa dan terpegang. Banyak, ada yang kemudian dia tidak bisa menyikapi begitu saja, udah pokoknya kita berhenti, tutup usaha, tutup pekerjaan, nggak mau tahu pekerja yang hidup sama mereka harus bagaimana. Nah, kelima, ini yang paling bagus, cepatlah sampai di sini, acceptance, menerima kenyataan, penerimaan diri terhadap keadaan ini bagaimana. Nah, itu pun terjadi sama saya. Kita jujur aja, semua orang akan mengalami, tapi semakin cepat kita sampai pada tahap kelima, semakin baik. Pada tahap kelima saya tahu saya harus berubah, menyesuaikan keadaan. Ketika keadaan yang tentang kesehatan, kita menjaga diri kita, kita menjaga keluarga kita, kita mengedukasi pekerja kita. Lalu irama kerja kita sesuaikan. Saya nggak bisa langsung menutup. Awal
pertama saya menyesuaikan dengan pemerintah. Saya sempat tutup 2 bulan karena itu betul-betul anjuran pemerintah seperti itu. Lah wong batik kalau orang itu ngumpul, wong batik itu kan mesti ngumpul. Terus harus pakai kompornya satu. Iya. Terus kudu nganggo masker. Lah masker terus nyiapin lilin piye apa maskernya dibolongi. Nyebule piye kayak sedotan. Ngono ya. Gitu kali ya. Ya, saya cuma bilang 2 bulan, mereka 2 minggu sekali saya kasih beras. Walaupun cuma 10 kilo. Kalau yang pria ya karena mereka kepala keluarga ya ada tambahan sedikit. Itu yang bisa kita lakukan. Karena mereka keluarga saya sudah berpuluh-puluh tahun hidup bersama saya, bekerja dengan saya harus memikirkan, tidak bisa dengan ketakutan saya, kemudian mereka saya nggak mau tahu. Egois ya, iya. Memikirkan kita kemudian 2 bulan itu saya pakai untuk apa? Saya di rumah, saya tutup juga butik, tapi saya langsung merapikan butik saya dan memikirkan ini orang nggak bisa datang karena pandemi, semuanya ketakutan. Sampai sekarang pun flow tamu datang itu saya bilang berkurang. Sudah ada peningkatan tapi masih jauh dari sebelum corona. Nah, itu saya segera mau menyesuaikan apa sih yang bisa menjangkau mereka. Medsos kita, HP kita, WA kita, foto kita. Ya, itu yang saya rubah dulu. Saya tadinya gaptek, Mas. Berapa bulan untuk penyesuaian di situ? Saya pakai itu 2 bulan. Dengan ala saya dulu. Saya kan nggak ngerti cara gimana, tapi saya dengan ala saya. Oke, saya mulai dengan WA group. Saya bikin grup, tamu-tamu pelanggan-pelanggan saya simpan nomornya semua, saya bikin grup. Lalu saya foto sebisa saya, Mas. Tapi sekarang saya udah punya studio yang lain, kalau mau ikut foto, mau dibantu, kita siap membantu. Ya, saya foto, lalu saya kasih description, saya kirim ke mereka dengan permohonan maaf ya, boleh ya WA-nya saya pakai untuk ini jalinan bisnis. Kalau nggak suka silakan di-delete, kalau suka monggo hubungi kita untuk menanyakan, untuk info, untuk pesan dan sebagainya. Nah, saya mulai dengan saya belajar seperti itu, walaupun tertati-tati, tapi nggak apa-apa. Semua belajar menyesuaikan dengan cara dan keperluan kita. Jadi semuanya ada yang langsung masuk online dan sebagainya. Nggak semua bisa langsung masuk Shopee, Topet atau apa dan sebagainya. Karena barang kita apa dulu? Kita ini orang produksi. Kita biasanya orang yang datang mencari batik kita, orang yang memberi order ke kita, mengunjungi kita, ketemu kita di pameran dan sebagainya. Nah, ini keadaan memang berubah. Kita menyesuaikan itu. Nah, dari penyesuaian itu tentu kita juga berharap kita nggak bisa gerak sendiri. Saya bersyukur pemerintah baik itu di pusat maupun provinsi maupun daerah betul-betul peduli kok. Kalau ada yang bilang pemerintah nggak peduli, saya bilang no. Iya, buktinya sekarang aja banyak nih bantuan usaha, terus bantuan yang lain yang pokoknya terdampak COVID ini masyarakat dapat semua, intinya seperti itu ya. Mas Teddy percaya nggak? Gara-gara foto cantiknya saya, bukan saya, batik batik itu selendang sutra. Itu ya namanya selendang sutra dan batik full tulis. Satu itu 1.500.000. Itu ada berapa puluh potong. Karena foto itu saya kirim ke teman. Kebetulan teman itu juga melihat, mereka bilang ayo dimasukkan ke Kemenlu. Kemenlu itu men-share ternyata. Nah itulah men-share sampai ke Roma, ke Amerika, kemana. Itu dari Roma saya mendapat pesanan selendang sutra itu. Kalau nggak salah 35 potong atau berapa. Buat saya bukan nilai uangnya, tapi buat saya itu satu penyemangat di masa corona. Kemudian dari Chicago juga ada pemesanan kain-kain. Itu karena Kemenlu, karena pemerintah. Jadi foto, dimulai dengan foto. Wah, saya semakin semangat, Mas. Semakin bagaimana supaya foto itu. Jadi sekarang yang nyampe itu foto. Orang melihat, bikinlah bagus-bagusnya foto, tapi tentu jangan jauh dari realnya. Begitu Mas. Intinya berubah itu bukan berarti kita diam di satu tempat ya. Intinya kita kalau sekarang ini kita masih duduk, berubah itu ya untuk kita berdiri atau geser tempat. Intinya itu ada usaha kita ya, berarti itu dari situ. Nah, kalau melihat teman-teman nih dari berbagai kegiatan yang kemarin selain juga ini ya sebagai narasumber dan lain sebagainya, seperti apa sih mereka menyikapi dengan kondisi sekarang teman-teman pelaku UMKM ataupun ekonomi kreatif kita? Masih ada yang terpuruk atau sudah mulai sekarang mulai bangkit gitu? Sekarang sudah mulai bangkit.
awalnya semua memang bingung. Beberapa bulan saya bingungnya 2 bulan. Karena saya juga mau taat pemerintah dan saya juga betul-betul mau memikirkan bagaimana saya dulu, bukan orang lain yang saya rubah, tapi saya dulu. Nah, setelah itu kesininya, nah saya berusaha juga ke teman-teman, ayo come on, bangkit, sebisa mungkin jangan ngotot, ya aku dulu gini enggak. Jadi semuanya saling mengerti. Memang sejauh ini saya masih memantau ada yang belum mulai produksi. Dia mencoba menghabiskan stok di butiknya dulu. Ada juga yang sudah, tapi ya ada teman saya pekerjanya masuk 3 hari, 3 hari libur. Ada juga 4 hari, 2 hari, 3 hari libur. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Saya bilang itu suatu usaha. Kemudian yang pembatikan juga udah mulai bagus. Yang tadinya nggak bikin daster, karena sekarang itu orang kan di rumah, bukan baju pesta yang laku keras. Nggak apa-apa, nanti juga ada waktunya lagi. Lebih banyak baju nyaman. Nggak apa-apa, daster saya berpuluh-puluh tahun nggak bikin daster. Sekarang saya juga bikinlah. Kalaupun kita bikin kemudian juga dari bahan Paris juga nyaman, bisa buat pergi-pergi dan sebagainya. Nggak apa-apa, it's okay. Nah, saya melihat teman-teman udah mulai, kemudian yang makanan, mereka juga udah mulai foto. Kadang-kadang ada yang bawa makanannya ke sini minta tolong saya fotokan, yang saya coba. It's okay. Kalau menurut Anda nice, bisa dipakai, monggo. Ada juga yang titip di broadcast kan, iya. Jadi saya itu kadang-kadang ya di medsos saya itu ada roti, ada gudeg, ada apa lagi gitu. Nggak apa-apa. Berarti sekarang malah tambah job ya, banyak saya jobnya malah tambah ya. Fotografernya juga diambil. Terus kita gimana nih? Enggak lah. Intinya mendukung ya, mensupport dari teman-teman dengan mereka yang masih bingung untuk memulai dari mana. Dari situ akhirnya saling mendukung, jadi bisa ya intinya maksimal mungkin lah untuk mensupport yang lain. Kalau untuk sekarang ini, apa sih yang menjadi pemikiran Ciklan supaya kita itu tetap survive untuk di kondisi pandemi? Kalau menurut saya ya, saat ini memang bukan saat yang mudah. Tapi kalau mengingat kita udah 9 bulan sudah lewat, itu kita hebat loh. Hari ini kita semua masih sehat, masih baik, semua terjaga, keluarga kita, pekerja kita, semuanya juga baik-baik dalam kondisi baik. Itu amazing loh buat saya. Tanpa sadar, tadinya yang kita bayangkan begitu berat, begitu sulit, lah ini sudah 9 bulan. Ya kan? Jangan ya, nggak terasa ya. Dan kita melihat ada perubahan nggak? Ada. Tadinya betul-betul kayaknya vakum, serem, nggak ada. Ini kan sekarang sudah mulai. Yang mau berubah, dia tidak akan punah. Jadi pilihlah berubah atau punah. Kalau Anda mau berubah, insya Allah apalagi caranya baik, niatnya baik, mau belajar jangan malu untuk belajar Mas. Saya aja tidak malu belajar kok. Belajar terus kita lihat sekarang sudah mulai ada pergerakan. Pemerintah luar biasa menggerakkan. Kemarin saya baru ikut, tapi tetap protokol ya, pameran di Lawang Sewu 2 hari. Saya tadinya nggak mau, tapi saya pikir saya harus mau. Virtual tuh ya? Bukan, pameran langsung. Tapi itu betul-betul dibatasi. Yang masuk juga diatur alurnya, terus protokolnya, jadi aman juga diperiksa. Kalau Anda memang demam kelihatan sakit nggak boleh masuk. Ya, jaga dulu diri kita dengan kalau kita merasa sakit, nggak sehat atau cuman kurang tidur pun. Kalau kurang tidur kan suhu tubuh beda juga. Tolonglah jangan bepergian. Apalagi kalau Anda udah punya penyakit bawaan dan udah 60 tahun ke atas. Untung saya belum 60 tahun ya. Nah, dengan itu dulu. Kalau insya Allah itu aman. Kalau itu ditaati, semua aman akan hidup kembali. Intinya biar tahu juga apa saja sih kiat-kiat untuk bertahan di tengah pandemi ini. Selepas yang satu ini kita kembali ya, tetap di Ngopek Ngawangan Podcast.